Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang zaman-zaman fitnah, ngeri ya. Fitnah sana, fitnah sini, tuduh sana, tuduh sini, merasa diri yang paling benar. Itulah yang terjadi saat ini ya. Kita rakyat yang di bawah ini dibuat bingung ya. Siapa sih sebetulnya yang benar, siapa sih sebetulnya yang salah? Tapi ingat, kita masyarakat ya, rakyat, jangan mau terprovokasi ya. Kita cari tahu dulu dari mana ini datangnya ya, apa dasarnya. Jangan langsung percaya saja ya. Sekarang zaman fitnah, fitnah ijazah palsu, fitnah skripsi palsu, fitnah sayembara 16 miliar, dan ini yang paling baru nih ya, terbaru, seorang Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto di acaranya Aiman mengatakan pemakzulan Wapres Gibran yang dilakukan oleh Jenderal TNI Purnawirawan ya, yang minta Wapres Gibran itu diganti ataupun dicopot, itu didukung, disetujui dan direstui oleh organisasi agama di Indonesia, MUI dan Muhammadiyah. Nah, ini fitnah yang sangat-sangat keji ya. Organisasi agama diseret-seret ke politik praktis. Ini langsung dibantah oleh Anwar Abbas, pernyataan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto ini ya. Tidak ada sama sekali MUI dan Muhammadiyah itu yang menyetujui dan mendukung pemakzulan Wapres Gibran. Kan keji nih, luar biasa. Menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Aduh, nggak betul nih. Seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Putar untuk mendengarkan suara rakyat, kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya di belakang bertemu. Membicarakan apa, Pak Soeharto? Ya, membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim ya, Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara soal secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak, waktu itu bersurat kepada mereka, Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasa seperti itu. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Keduanya, MUI dan Muhammadiyah katanya mendukung ya. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari satu orang masing-masing organisasi itu. Ya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Sekjennya siapa tuh? Nama orang Batak tuh. Sekjen apa Pak? Ya? Pakai Tambunan namanya. Oh, Pak Amir Syah. Ya. Nggak tahu saya nama depannya. Okay. Sepertinya itu MUI ya Pak ya? Ya? MUI Pak maksudnya? MUI ya? Iya. Ini satunya lagi saya nggak tahu, lupa namanya. Kalau Muhammadiyah kan yang masih sekarang. Ya nanti ya. Nanti tanggal 12 kami ke Jogja. Itu ada pimpinan mereka dan kami juga diundang ke Jogja. Tanggal 12, oke. Tanggal 12 atau sesudah ya. Sama dengan tim saya. Nah, itu tadi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto yang katanya pemakzulan Gibran itu ya, yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI ya, untuk pemakzulan Gibran itu didukung dan disetujui oleh MUI dan Muhammadiyah. Nah, sekarang klarifikasi dari Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Umum MUI Indonesia. Kita dengerin ya klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut.
tidak pernah ya menyatakan dukungan pemazulan Wapres Gibran ya. Rencana tersebut kalau kata Anwar Abbas. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta Damai, rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Dan juga bagaimana caranya supaya di negeri ini yang namanya keadilan bisa tegak. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mengharapkan supaya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat dan rakyat kita adalah nilai sesuai dengan budaya dan falsafah bangsa kita, Pancasila, serta hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Sudah menjadi kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah untuk mendukung apa saja program dari pemerintah. Untuk mendukung apa saja program dari pemerintah ya. Bila itu sesuai dengan falsafah bangsa dan hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Dan juga sudah merupakan kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas bila terjadi hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita dan dengan konstitusi kita yang seharusnya kita hormati secara bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah diklarifikasi oleh Pak Anwar Abbas, PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua MUI Indonesia. Jadi sangat luar biasa pengakuan si Bapak Soeharto itu ya, Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, kalau mengatakan MUI mendukung, menyetujui dan merestui lah termasuk ya tindakan ataupun rencana Purnawirawan TNI ini untuk soal pemakzulan Wapres Gibran. Mungkin sebetulnya bukan mendukung dan menyetujui, menghargai, seperti halnya siapa Pak Hendro Priyono ya, menghargai hak masing-masing ya, memberikan saran, namanya juga demokrasi. Mungkin itu yang menghargai. Kalau menurut klarifikasi dari Pak Anwar Abbas tadi tidak ada sama sekali mendukung ya. Tetapi sebaliknya Letjen Soeharto itu mengatakan MUI dan Muhammadiyah mendukung. Tapi sudah terbantahkan dengan klarifikasi oleh Pak Anwar Abbas MUI ya, PP Muhammadiyah juga. Keji lah ya kalau sampai organisasi agama diseret-seret ya. Ini udah rusak nih nanti ya, kacau. Tapi alhamdulillah dari klarifikasi oleh Pak Anwar Abbas ya. Artinya dengan polemik kemarin yang terjadi, para yang mengatasnamakan Purnawirawan ya, menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu, tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin itu tidak serta-merta mengatasnamakan Purnawirawan, karena wadah Purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para Purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung
dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Bahwa para purnawirawan TNI Angkatan Darat, pengabdian itu tidak pernah luntur sesuai dengan Sumpah Prajurit yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi pernyataan juga dari Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Organisasi resmi purnawirawan TNI itu PPABRI dan 3 matra PPAD, PPAU, dan PPAL. Sedangkan FPTNI dan FKP3 Fahru Rozi itu bagian tim sukses Anies Baswedan. Aduh, udah tahu lah ya kita ya. Nah, kita jangan mau terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah, NKRI harga mati ya. Kita doakan pemerintahan Pak Prabowo Gibran berjalan dengan lancar, Pak Prabowo Gibran diberi kesehatan ya. Tetap kita dukung program pemerintah ya. Sebelum saya ini jangan lupa komen di kolom komentar dan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.